Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi virus. Sasarannya adalah anak SMA. Oke, kita akan mempelajari tentang virus. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu ciri-ciri virus. Yang kedua, sejarah penemuan virus. Yang ketiga, ada struktur virus. Yang keempat, bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri dan bentuk virus. Dan yang terakhir, replikasi virus. Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita pelajari dalam virus. Oke, yang pertama kita bahas tentang ciri-ciri virus. Yang pertama, dia itu aseluler. Yang kedua, virus itu adalah makhluk yang hidupnya peralihan. Dia ini benda mati. Kenapa dikatakan benda mati? Karena dia dapat dikristalkan. Kemudian, dia itu makhluk hidup yang dapat berkembang biak atau bereplikasi. Dia ukurannya itu sangat kecil, hanya sekitar 20 sampai 300 milimikro. Jadi dia hanya dapat diamati di mikroskop. Yang keempat, dia tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Yang kelima, hanya dapat diamati di mikroskop elektron. Nah, dia ini tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi dia hanya dapat melakukan metabolisme di dalam makhluk hidup. Kemudian tentang sejarah penemuan virus. Yang pada tahun 1892 yaitu Dmitri Ivanovsky. Dia berhasil meneliti penyakit pada tembakau yang menyebabkan daun memiliki bercak kuning. Martinus Willem Beijernik pada tahun 1899 juga mengamati penyebab bercak kekuningan pada daun tembakau yang dinamakan virus. Kemudian Wendy Stanley. Kemudian kita akan belajar tentang struktur virus. Nah, ini adalah gambar dari struktur virus. Yang bagian yang ini adalah kepalanya atau sering juga disebut kapsid yang tersusun atas protein. Setiap satuan protein disebut kapsomer. Nah, setiap satuan protein disebut kapsomer. Itu harus diingat ya. Kepalanya ini sering juga disebut kapsid. Dan dia memiliki ekor yang tersusun dari protein dan lemak. Ada serabut ekor, lempeng dasar, dan di kepalanya ini ada materi genetik. Materi genetiknya ini bisa DNA atau RNA. Hanya salah satu dari materi genetik ini. Serabut ekornya ini berfungsi untuk virus menempelkan diri kepada inangnya untuk memasukkan materi genetiknya ke dalam. Ya, di kepala virus ini sering juga disebut kapsid. Dia ini tersusun atas protein dan setiap protein disebut kapsomer. Ekornya tersusun atas protein dan lemak. Dan di ekornya ada serabut ekor. Kemudian kita akan mempelajari tentang bentuk virus, yaitu Ebola virus. Ebola virus itu dia bentuknya batang atau helikal. Nah, jadi salah satu contoh virus yang berbentuk batang atau helikal yaitu Ebola virus. Kemudian yang ikosaderal yaitu yang bentuknya contohnya seperti HIV dan adenovirus. Lalu ada ikosaderal yaitu contohnya virus hepatitis B dan influenza. Beginilah bentuk dari
virus-virus itu. Kemudian ada bakteriofag. Nah, bentuk virus bakteriofag yaitu bakteri yang menginfeksi virus yang menginfeksi bakteri, bentuknya seperti ini ya. Bakteriofag dia seperti huruf T. Nah, yang seperti serabut di bawah itu berfungsi untuk virus ini menempelkan diri pada bakteri. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk dari virus itu. Jadi kalau ekosideral itu contohnya HIV dan yang tadi saya jelaskan. Kemudian kita akan mempelajari tentang replikasi virus. Nah, di replikasi virus ini terbagi atas dua, ada daur litik dan ada daur lisogeni. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama itu lisogen. Yang pertama itu yang nomor 1 adalah fase adsorpsi, di mana virus akan menempelkan diri pada inangnya. Yang 2 adalah fase injeksi atau penetrasi, di mana dia akan memasukkan materi genetiknya ke dalam tubuh inangnya. Yang 3B adalah fase penggabungan, di mana materi genetik akan menggabungkan diri dengan materi genetik pada sel inang. Yang 4B adalah fase pembelahan diri. Yang 5B adalah fase profag. Di fase 3B fase penggabungan ini, materi genetik virus akan menggabungkan diri dengan materi genetik sel inangnya. Kemudian setelah penggabungan, dia akan berkembang biak dan membelah diri. Kemudian masuk ke dalam tahap fase profag. Itulah yang tentang lisogen. Ya. Kemudian kita akan masuk ke daur litik. Yang 1 itu adalah fase adsorpsi, seperti yang saya jelaskan tadi. Fase adsorpsi yaitu di mana virus akan menempelkan diri pada sel tubuh inangnya menggunakan serabut ekor. Nah, kemudian fase injeksi seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu di sini, materi genetik virus akan menggabungkan diri dengan materi genetik sel inang. Kemudian ada 3A itu adalah fase sintesis. Kemudian 4A adalah fase perakitan. Kemudian 5A adalah fase lisis. Di fase sintesis ini adalah yang gambar 3A. Kemudian yang 4A adalah perakitan. Kemudian fase 5A ini adalah fase lisis, di mana setelah berkembang biak dan membelah diri di dalam sel tubuh inang, di saat tubuh inang sudah sekarat, maka virus akan mengeluarkan diri dari tubuh inang dan mencari inang yang baru untuk berkembang biak menjadi lebih banyak lagi, sehingga virus ini sangat cepat pertumbuhannya. Jadi sekian materi tentang virus. Terima kasih. Semoga bermanfaat.